وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات القائمين لرمضان والقائمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويكتبنا في القائمين إيمانا واحتسابا فغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa menghiasi majlis-majlis kita dengan salawat dan salam kepadanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, waktu sudah cukup malam, oleh sebab itu tidak boleh lama-lama. Masih meneruskan kajian kita bersama kitab Imam An-Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, yaitu dalam bab yang ke-20, babud dalalati ala khairin wa du'a ila huda aw dhalalah. Bab menunjukkan jalan kebaikan dan mendakwahkan petunjuk atau kesesatan. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini bahwa menunjukkan jalan kebaikan itu bersifat umum, tapi berdakwah lebih khusus daripada hanya sekedar menunjukkan. Oleh sebab itu, peran dai dakwah tentu lebih berat daripada peran orang yang hanya sekedar memberikan transformasi pengetahuan. Orang menulis di pelang, misalnya merokok membunuhmu, itu tidak ada melantiang sahih. Tapi kalau ustaz mengharamkan rokok, banyak melantiang musaji, kan ya? Karena dia ambil rokok ke muka ustaz dia. Itu bedanya. Sebab apa? Pelang hanya memberitahu, sedangkan rokok tetap dijual dan pajaknya dibayar. Jadi dari satu sisi dilarang, dari satu sisi ada pendapatan, walaupun biaya pengobatan dari korban rokok jauh lebih besar daripada jumlah pajak yang diterima atau dewan tentu dia. Nah, jauh lebih besar. Tapi awak syukur ni. Awak syukur. Nyono buat aturan pun ahli hisab semua. Allah musta'an. Ala kulli hal, kita hanya sekedar menunjukkan ada beda antara menunjukkan satu kebaikan dengan orang yang mendakwahkan atau mengajak kepada hidayah. Bahkan mengajak kepada kesesatan pun lebih berat juga daripada menunjukkan jalan sesat. Sebab dia harus bekerja lebih keras dan harus juga kadang-kadang berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Oleh sebab itu maka Allah SWT sudah sebutkan ini di dalam kitabnya, dalam ayat yang sudah disebutkan sebelumnya. Di antaranya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah, bertolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan menyebar permusuhan.
Ini ayat kalau tafsirkan luar biasa nih kaum muslimin. Alal birri, yaitu bir mujtama'ul khair, puncak segala kebaikan. Kemudian wat taqwa, dan ketakwaan, artinya harus mengikut perintah Allah dan Rasul. Sebab tidak mungkin takwa kecuali dengan keduanya. Sebab definisi takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sedangkan sebaliknya adalah al-ithm. Jangan berbuat dosa. Dosa al-ithm adalah punca-punca keburukan. Wal udwan, dan permusuhan. Bila tidak taat pada perintah Allah dan Rasul, pasti menimbulkan permusuhan. Semua orang yang tidak taat perintah Allah menimbulkan permusuhan. Taati Allah saja, lalu antum menaati selain Allah. Ujungnya permusuhan dan perselisihan. Allah sudah utus para nabi dan rasulnya. Sudah utus para nabi dan rasulnya. Dalam ayat-ayat yang dibaca oleh imam tadi banyak sekali petunjuk-petunjuk itu. Tapi mereka tidak menaati para rasul. Akhirnya timbul permusuhan antara masyarakat setempat itu sendiri. Antara yang taat kepada para rasul dengan yang mengingkari para rasul. Tapi yang tertuduh siapa? Yang tertuduh menjadi pemecah belah itu siapa? Yang mengajak kepada persatuan, yaitu taat pada Allah. Kenapa taat pada Allah menyatukan? Karena hanya satu, jelas, yang paling berkuasa. Kalau tidak taat pada Allah, banyak sekali yang ditaati. Kalau ini taat pada Syafi'i, ini taat pada Malik, ini taat pada Abu Hanifah, ini taat pada Asy'ari, ini taat pada Maturidi, ini taat pada Ar-Razi, ini taat pada dan sebagainya. Sedangkan dakwah Nabi menyuruh kita taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Rasul? Karena Rasul tak sedikit pun keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lainnya ada keluar. Tak Rasul Syafi'i itu. Akan itu dulu. Tentulah di agama berimam Syafi'i lah. Kan itu subuhat ni yang diangkat. Hebatlah dasman pada Abu Hanifah lainnya. Iya, dia kalau Abu Hanifah lawan tak sesuai lah. Tapi kalau Pak Hanifah tak masalah. Bisanya. Jadi ada dua aja tak lawan awak dah. Iya. Makanya ketika kita mengatakan menyalahkan Imam Hanifah, waktu itu kita bersama Abu Bakar, bersama Umar. Jangan digadukan dasman dengan Abu Hanifah lah jalil. Asal dasman doang. Kan ya? Tapi kalau diadu Abu Bakar dan Umar dengan Abu Hanifah, siapa kena asal? Abu Bakar bukan asal kan? Siapa nak kena asal? Kalau dia adu Abu Hanifah, Abu Bakar, Umar, siapa kena asal? Abu Hanifah? Tak ada orang bang. Kalau ikut sunnah, tak ada tukang asal kan? Kalau ikut kepada sunnah Nabi SAW, damai, tidak ada saling seorang menyerang. Apa lagi? Golang. Sebab apa? Sebab Abu Hanifah sendiri menyuruh itu. Jadi ke ayat ini jangan tafsirkan dengan sendiri. Ayat ini antara bagian pertama dan yang keduanya wa ta'awanul birri wat taqwa dengan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, karena keluar dari takwa melahirkan permusuhan. Keluar daripada puncak kebaikan akan masuk pada puncak keburukan dan dosa. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Oleh itu kaum muslimin itu yang harus kita jaga
Jangan sampai kita taat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Imam An-Nawawi rahimahullah mengikutkannya dengan ayat, sebab akan ada orang yang melanggar. Allah perintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tapi akan ada orang yang berta'awun 'alal ismi wal udwan. Kalaulah orang-orang yang diberikan Allah kekuatan mukjizat, para nabi dan rasul diberikan mukjizat, ya, Nabi Nabi Nuh alaihissalam diberi mukjizat, Nabi Nuh dikasih mukjizat, Nabi Ibrahim diberi mukjizat, Nabi Musa diberi mukjizat. Tapi subhanallah, kebanyakan orang mengikuti atau kebanyakan mengingkari? Mengingkari. Mereka bilang, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Bawa ke sini yang kau ancamkan itu kalau kau benar. Anda datang, tetap juga tidak beriman. Berapa kali minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka, kalau kau benar tunjuk belah bulan, di belah bulan enggak juga. Sah? Sehingga terletak bukit Safa atau Marwah antara dua belahan itu. Terlihat oleh mereka terang sekali. Tuh. Ala tukang sihir dah. Tukang sihir. Firaun datang Musa. Nah, ditunjukkan mukjizat, wah tukang sihir ganyanya. Atau cara buatlah mereka kesepakatan, kita kumpulkan seluruh ahli sihir di Mesir ini, yang para pakarnya, ya, profesor-profesor sihirnya, datang semuanya. Nah, sekarang tukang sihir yang mereka andalkan itu mengakui Musa bahwa itu bukan sihir. Beriman mereka, salah juga tukang sihir dong. Lah pakar tuh ndak je cayo. Bohong. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa yang akan tongkau itu akan tetap tongkau. Akan tetap ada. Dia memang dasar tentong. Biluo. Biluo lah. Bingal. Tapi ada pula sebagian yang ketika ditunjukkan ayat kepadanya, seperti kisah Bilqis tadi, Raja Sabah, ya dia uji dulu Sulaiman. Saya kirimkan dulu hadiah. Sebab kalau dia nak cari harta dengan perang ini, pasti dia terima hadiah supaya damai. Tapi Sulaiman mengatakan, yang Allah berikan kepadaku, ma'atani Allah khairum mimma atakum. Daripada yang kalian dapat itu karena sedikit. Gimana enggak? Semua makhluk Allah ini jadi tentara Sulaiman. Walaupun mereka tadi banggakan, nahnu ulu, enggak ada apal. Jadi ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kita ini orang punya kekuatan hebat dan sudah terbukti menang dalam segala pertempuran. Iya benar. Sahabat terkenal. Oleh sebab itu kata Raja Bilqis, nah, ayyuhal malu aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Tolong beri saya usulan, apa ide yang harus kita lakukan ini, karena saya tidak mungkin memutuskan kecuali kalian setelah kalian sepakati. Maka kata mereka tadi jawabannya, kita orang kuat. Tapi Bilqis cerdas, nampak, pantas dia jadi ratu. Ya, kalau mereka enggak, kekuatan aja diadu kan? Oh enggak, Bilqis tahu orang kalau nak cari kekuatan, nak cari harta benda, kirim aja hadiah, selesai masalah. Kan ya? Pokoknya di sini kenanya para pejabat kita, kirim dikit. Negara sudah dijual. Sah? Kan ya? Kirim dikit, aturan dirubah, dilangkahi. Kirim dikit, pulau sudah hilang. Kirim dikit, pertalit jadi. Dah semua itu.
Nah, kalau sudah begini akan dikuasai. Jadi Bilqis paham itu. Kita kirim hadiah, kalau dia terima berarti aman. Kita betul-betul akan kuasai. Tapi ketika sampai hadiah itu ke Sulaiman, ini tidak ngaruh bagi saya. Sebab bagi saya yang saya perjuangkan ini bukan harta, bukan kepentingan jabatan saya, tapi adalah dinullah di atas segalanya. Kemuliaan harga diri. Jelas? Dan kemanusiaan. Akhirnya ditolak itu hadiah. Ketika hadiah ditolak, paham Bilqis. Ini bukan lawan kita. Ini bukan lawan kita. Ternyata betul. Sampai di istana Sulaiman, sudah nampak pula. Sehingga sananya dah pindah. Bisa ada Bilqis. Ternyata teknologi Sulaiman lebih canggih dari sekarang. Dari teknologi sekarang, teknologi Sulaiman lebih canggih. Tidak percaya? Ada kini teknologi bisa minahkan. Tidak. Dan kalau tuan-tuan bicara tentang segini kan ada lantai, dan bisa di kamar di bawahnya akuarium itu ada ikan main kan? Itulah ada di Sulaiman. Dahulu Sulaiman berawak lah. Tidak pakai biaya godang dah. Jin tu kan buat. Kan ya? Kenapa payah dia? Jin ternyalam pencik mutiara kebawatan. Awak kalau nak nyalam, wah, so biaya saya. Akhirnya hasil selaman tu babin juga uang. Kan ya? Kodoknya cerita ke itu. Berisu tuan-tuan juga. Iya, dapat di perairan Riau tu kapal kargo dulu karam di masa dinasti Han. Hasilnya setelah dilelang di Christie di London, berapa selesai? 1,6 juta dolar. Berapa tu awaknya? Tidak nawa. Tidak nawa. Setunya. Kini tidak ada lebih banyak. Itu setu. Kini tidak ada lebih. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi teknologi itu lebih masuk dalam istana. Sangko ayu dah. Sangko ayu diangkat. Kain dia terbuka. Betis. Aku kalau ayat kau dalam Israiliyat banyak kisah palsu weh. Aja salah-salah baca tafsir dah. Laman melotot dah nyema tu Nabi Sulaiman ni. Itu cerita Israiliyat. Jangan percaya dah. Cerita-cerita dutonam. Allah mustahnya banyak tukang karang-karang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada yang kadang-kadang dengan peringatan itu Allah berikan hidayah. Akhirnya dia bilang, qalat aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Jadi akhirnya dia beriman. Karena dia ditunjukkan ayat kepadanya. Jadi memang perlu adanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian ini wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi Sulaiman karena dia sebagai punya kerajaan, tentu mainnya di tingkat tingkat raja-raja pula mainnya. Sebab rakyatnya otomatis tuan-tuan, kalau ajo rakyat otomatis ikut awak, tunduk ke awak. Ada rakyat Nabi Sulaiman yang tidak Islam semuanya? Ulang dia baca ayat lihat Ustaz dari awal. Kan memang tidak selesai malam kau cendur. Ada masyarakatnya yang tidak Islam Nabi Sulaiman waktu itu. Yang di dalam kerajaannya Islam sudah. Ya. Syaitan aja yang kafir tunduk pada perintah Sulaiman. Apalagi masyarakatnya. Kalau tidak bisa berislam jadi aju je lah. Kalau penusak umat dia jadi pemimpin. Kalau nak jadi pemimpin yang baik, yang nanti di akhirat tidak banyak pertanyaan, jadikan masyarakatnya baik. Kalau tidak usah jadi pemimpin. Ini mana-mana dosa ni kan? Pilih lebih banyak dosa timbul.
Jadinya kalau setelah jadi pemimpin memang harus baik masyarakat, apapun resikonya. Tapi contoh tadi ya, kalau kian hadiah masih leone mau anda kan bisa dah. Demi Allah tak bisa. Kalau leone mau hadiah diukur doang. Makanya kami ustaz kalau banyak doh hadiah datang kono uku. Jadi dia kodok-kodok ingin hadiah kin doa boleh kodok-kodok, tapi kin hadiah jen kodok lama tiru deh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya apa tadi sah? Nabi Sulaiman karena dia raja, tentu yang tengoknya itu juga atas laporan. Siapa yang melapor? Bang Hudhud, burung Hudhud. Subhanallah, dari Palestina ke Yaman, jauh tuh banget. Makanya ketika sabu itu amat suubung ungge kuaran tuh kuarannya. Kuaran dari Rusia nih. Kok ahli peternakan wah. Iya, Mat. Dosen ini nyampe. Profesor siapa nyampe? Samududin ini nyampein bos Nasution Siregar. Siregar. Nyampein bahwa wong kuaran itu datangnya imigrasi dari Rusia. Jadi pas musim dingin, sangat dingin di situ, injo datang hijrah ke Indonesia. Di Indonesia kena jari, kena pikir. Iya malang nasi pula. Itu dia. Kadang musibah ada satu tompek, manfaat di tompek lain. Ginilah tantu kasan dia yang sabun tangmet. Tahun kon ndak sama ndak jadi stigok sekolah. Sewantu kabarnya. Seminggu tanya lah tantu kasan dia. Wasitan tukang pikir sudut. Kan ndak lama tahu dah musim kuaran. Ini bulan-bulan Desember, biasa kan puncak musim dingin dia Desember. Ini apa kena sambut lah. Awak lawa dapat kuaran pot. Tak nak. Kali dapat kuaran bulan tahun kau kan tak ada orang. Makanya jangan buat bodoh kajian masalah itu dah. Namkan masa musibah yang sebaca-baca. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Hudhud dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke sahabat di Yaman. Jauh tombak demi menjalankan tugas dakwah. Apa dilaporkan dekat Nabi Sulaiman? Woi, delima Yaman tuh paling manis. Itu ya pada? Memang kalau sampai kalau tonce delima nanti kalau kamu atau nyong delima Yaman, insya Allah best paling manis. Dah. Kalau kan itu tuh yang cek kunyang paling mantap. Kan itu. Madain Taiwan, tak Cina orang. Taiwan. Ayo ya. Dapat tadi abang dapat dengan lain buat itu. Jadi kalau contoh itu, tapi subhanallah, Hudhud punya himmah lebih besar. Apa yang dapatnya? Inni wajadtuhum wajadtum ra'atan tamlikuhum. Saya dapatkan seorang wanita yang menjadi ratunya. Kemudian mereka yasjuduna li ghairillah. Mereka sujud kepada selain Allah. Jadi subhanallah, burung saja tahu dia berdakwah. Awaknya kalau sabuk sirik-sirik bongi long awak. Anak bongi ustaz lagi. Anak bongi ustaz. Berarti burung lebih hebat dari ustaz ini. Jadi burung Hudhud tahu dia bahwa syirik itu berbahaya. Padahal burung ada hisab nanti. Burung ada hisab. Kalau ustaz lain, apa dia wangi di wajah syirik? Sehingga datang ustaz tang jauhnya, tang Yaman dia datang ke bar. Ciri Wahabi itu yang suka ngaji tauhid katanya. Nah, suka ngaji tauhid ujung-ujungnya radikalnya. Oleh asar tuan-tuan. Ujungnya radikal. Radikal itu melakukan permusuhan. Kapan pula tauhid menimbulkan permusuhan? Kan takwa jadi lawan dari udwan. Takwa itu akan melahirkan rahmat.
bukan permusuhan. Makanya ahli tauhid selalu lebih penyayang daripada ahli syirik. Ahli tauhid pasti lebih sayang daripada ahli syirik. Coba Nabi SAW berdakwah tauhid di Makkah, cik berdakwahnya banyak yang kena bunuh sahabat, sah? Kan ya? Banyak sahabat yang kena siksa, banyak sahabat yang kena ban, banyak sahabat yang kena rampas hartanya. Hanya berdakwah, jangan beribadah kepada selain Allah. Tapi setelah Nabi kembali menguasai Mekah 8 tahun setelah hijrah, lady boleh ya? Tu siapa yang sawu? Siapa yang sawu? Kaum musyrikin. Ahli syirik itu paling sawu. Paling sawu. Paham tuan? Hah? Makanya ahli tauhid paling penyayang. Coba lihat, yang suka memerangi dakwah adalah ahli syirik. Tapi ahli tauhid ada yang memeranginya? Hah? Ahli tauhid tak? Hanya mengajak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan dibalik. Kalau begini dai-nya ini berbahaya. Hud lebih mulia daripadanya. Karena tahu bahwa tauhid harus ditegakkan. Dan ketika tauhid ditegakkan, tidak harus menghancurkan kerajaan. Makanya ketika Bilqis masuk Islam, lalu kerajaannya dirampas oleh Sulaiman, tidak ada perampasan kekuasaan. Yang ada adalah penggabungan kekuasaan. Makanya kalau sempat jadi perang, kata Sulaiman, kami akan datang bawa tentara yang tidak bisa mereka hadapi. Lana'tiyannahum bijurudin la qibala lahum biha. Kami datangkan tentara yang tidak bisa mereka tandingi. Gimana enggak? Kalau Nabi Sulaiman punya angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Bilqis cak angkatan daratnya. Dia lo kalau dia lami sodo. Kan ya? Kalau sempat mereka datang masuk ke Rafah di pantai Palestina itu, dia lo dek jin tukang salam dulu. Di balik kapal tinggal alam sodo. Lami. Mati lami sodo. Sudah itu diambil dia angkat disambut dia tentara bagian angkatan udara. Nah, ditimpung ke bawah coy. Memang tidak akan bisa dihadapi. Kecepatannya kecepatan angin. Mana laju angin pada kuda? Biar bang. Itu dia angin. Kendaraannya angin. Ajalah sebab itu makanya kalau sempat Bilqis, dia tetap bertahan dengan mengikuti para jenderalnya, habis mereka. Makanya kaum muslimin dan muslimat. Nah, setelah masuk Islam, apa yang terjadi? Yaman tetap jaya, Sabak tetap megah. Karena apa? Islam itu bawa keamanan. Islam itu bawa kesejahteraan. Iman itu bawa kemakmuran. Itulah kenapa takwa lawannya udwan. Takwa lawannya udwan. Gitu aja lah dulu ya. Besok kita sambung lagi. Tidak boleh lama-lama. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.
maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.